Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pena ajaib, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan uji korelasi produk momen pada suatu data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah analisis penelitian data. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diza Ayu Anggriani dengan NIM E1E020112 dari kelas 5D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Nah, sebelum kita melakukan uji korelasi produk momen pada suatu data, kita harus mengetahui terlebih dahulu, teman-teman, apa sih uji korelasi produk momen itu sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat catatan teman-teman mengenai konsep dasar uji korelasi. Nah, di sini ada 3 konsep dasar. Yang pertama itu uji korelasi disebut juga dengan uji hubungan. Seperti kita ketahui teman-teman bahwa korelasi itu berarti hubungan. Nah, oleh karena itu uji korelasi sering disebut juga dengan uji hubungan. Nah, yang kedua itu uji korelasi merupakan salah satu uji yang digunakan pada penelitian kuantitatif untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Nah, yang ketiga itu uji korelasi merupakan bagian dari statistik parametrik. Jadi, asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah data harus terdistribusi normal. Nah, di sini teman-teman saya sudah memiliki contoh data yang akan kita analisis korelasi antara keaktifan belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Nah, di sini langkah pertamanya itu teman-teman buka dulu aplikasi SPSS-nya yang ada di laptop. Nah, setelah aplikasi SPSS-nya terbuka, seperti tampilan di laptop seperti ini. Nah, di sini kan ada tertera itu ada 2 halaman, teman-teman. Ada halaman data view dan halaman variable view. Nah, di sini untuk halaman data view ini kita gunakan untuk menginput, teman-teman. Untuk menginput data yang akan kita analisis. Nah, sedangkan pada halaman variable view, di sini teman-teman bisa menggunakan untuk pemberian nama variabelnya gitu. Nah, pertama itu kita buka halaman yang variabel view-nya, teman-teman. Nah, di sini pada kolom name kita berikan kita tulis di sini untuk variabel x lalu enter. Nah, sini kan. Nah, pada kolom desimal kita taruh saja 0, teman-teman. Karena data yang akan kita analisis itu bukan bilangan desimal atau bilangan bulat gitu ya. Terus pada kolom labelnya kita beri nama untuk variabel x-nya itu keaktifan belajar. Nah, lalu kita pindah ke barisan kedua untuk yang variabel y. Di sini kita beri nama variabel y, terus enter. Nah, di sini untuk desimalnya kita taruh 0 juga, teman-teman. Nah, untuk namanya kita variabel x kita beri nama label prestasi belajar. Nah, setelah pemberian nama variabel yang selesai, kita pindah ke halaman data view. Nah, di sini kan sudah tertera variabel x dan variabel y. Nah, sekarang kita input datanya, teman-teman, dari Microsoft Excel yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini cara input datanya itu kita blok data yang akan kita input. Nah, setelah blok seperti ini, kita klik copy, Ctrl C, lalu kita pastekan pada kolom variabel X-nya, teman-teman. Nah, coba kita ulang dulu, teman-teman. Ini 64. Ini kita blok, lalu klik Ctrl C, kita pastekan di kolom variabel X. Nah, setelah datanya terinput seperti ini, nah selanjutnya kita paste untuk yang variabel Y-nya, teman-teman. Sama, kita blok datanya, klik Ctrl C,
Lalu pastekan pada kolom variabel Y. Nah, setelah semua datanya terinput seperti ini, nah sebelum kita melakukan uji korelasi produk momen data kita ini, kita harus mengetahui teman-teman apakah data kita ini sudah terdistribusi normal atau belum gitu. Dengan cara kita melakukan uji normalitas, teman-teman. Nah, langkah-langkahnya itu kita klik analyze, terus descriptive statistik, terus explore. Nah, setelah tampilan seperti ini kita pindahkan kedua variabel ini, kita blok gitu ke bagian dependent list. Setelah dipindahkan seperti ini, teman-teman bisa klik plot. Nah, di sini yang box plotnya pilih vector levels together untuk deskriptifnya stem and leaf. Nah, di sini teman-teman jangan lupa nih checklist normality plot with test. Setelah kita checklist, kita klik continue lalu oke. Nah, sini sudah keluar output SPSS-nya teman-teman. Nah, pada kolom test of normality teman-teman bisa lihat nih pada tabel Kolmogorov-Smirnov-nya nilai signifikansi dari data kita itu sebesar 0,200. Nah, taraf signifikansi suatu data dikatakan normal itu apabila nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nilai signifikansi data kita itu sebesar 0,200. Berarti dia lebih besar daripada 0,05. Berarti data kita terdistribusi normal, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui data kita terdistribusi normal, baru kita bisa melakukan uji korelasi produk momen. Nah, di sini kita langkah-langkah melakukan uji korelasi produk momen itu yang pertama, teman-teman klik analyze, terus pilih yang correlate. Nah, correlate terus bivariate. Nah, muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Teman-teman pindahkan variabel X dan Y ini ke tabel variables. Nah, di sini pada bagian correlation coefficient, teman-teman checklist yang percent. Terus untuk yang bagian test of significance, teman-teman pilih yang two-tiled dan teman-teman jangan lupa checklist yang flex significant correlation-nya ya. Baru teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini output SPSS-nya sudah keluar. Teman-teman bisa melihat pada bagian correlations ya. Di sini tertera percent correlation dari data kita itu sebesar 0,598 dan signifikansi two-tilednya sebesar 0,019. Nah, untuk pengambilan keputusan atau interpretasi dari uji korelasi produk momen ini, teman-teman harus melihat eh, beberapa hal. Yang pertama itu untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau variabel X dan variabel Y-nya itu teman-teman bisa melihat nilai percent correlation yang ada di output SPSS tadi, kemudian bandingkan dengan koefisien nilai korelasi dari nilai R. Nah, ini tabelnya teman-teman. Tadi kan nilai percent correlation data kita itu sebesar 0,598. Nah, kita lihat nih teman-teman, nilai 0,598 ini terletak pada interval berapa yang mana gitu pada tabel nilai koefisien korelasi kita. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa 0,598 itu terletak pada interval antara 0,40 sampai dengan 0,599. Berarti dengan tingkat hubungannya itu cukup kuat. Berarti hubungan antara keaktifan belajar siswa dengan prestasi belajar siswa itu cukup kuat hubungannya. Selanjutnya itu kita bisa melihat nilai signifikansi. Nah, di sini syaratnya itu apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y-nya. Berarti HA-nya yang diterima. Di sini HA itu ada hubungan ya, teman-teman, antara keaktifan belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Sedangkan apabila nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, itu maka tidak ada korelasi antara
maka tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Di sini HU-nya berarti yang diterima, teman-teman. Selanjutnya itu arah hubungan. Selanjutnya itu arah hubungan dilihat dari tanda koefisien korelasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tanda koefisien korelasinya itu kan positif, berarti arah hubungannya itu positif, teman-teman. Arah hubungan antara keaktifan belajar siswa dan prestasi belajar siswa itu positif. Jadi kesimpulannya itu hubungan antara hubungan antara keaktifan belajar siswa dan prestasi belajar siswa itu cukup kuat. Terus dengan hubungan yang cukup kuat itu terdapat korelasi yang signifikan antara keaktifan belajar siswa dan prestasi belajar siswa. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat kan tanda dari koefisien korelasinya itu positif, berarti peningkatan keaktifan belajar siswa itu akan diikuti dengan peningkatan prestasi belajar siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.